Prizilia Irawan dari kelas 4C Manajemen NPM 191100098. Di sini saya akan mempresentasikan materi Manajemen Operasional 1 mengenai bab pengukuran kerja. Baik, langsung saja. Jadi, apa itu pengukuran kerja? Pengukuran kerja merupakan penerapan sekumpulan teknik yang dimaksudkan untuk menetapkan kuantum pekerjaan yang harus dilakukan oleh operator dalam waktu tertentu, dari tugas tertentu, dalam kondisi tertentu, dan pada tingkat kerja tertentu. Dalam pengukuran kerja, terdapat proses pengukuran kerja yang mencakup beberapa teknik seperti studi waktu, studi metode, pengambilan sampel pekerjaan, estimasi analitis, data sintetis, dan motion and time study atau PMTS yang telah diambil sebelumnya. Dari seluruh teknik tersebut, 3 teknik teratas melibatkan pengamatan secara langsung, sedangkan sisanya hanya berbasis data dan analisis. Masuk ke pembahasan selanjutnya, saya akan membahas mengenai metode studi waktu. Jadi, metode studi waktu atau time study merupakan teknik pengukuran kerja yang paling banyak digunakan pada perusahaan. Teknik pengukuran kerja ini cocok untuk pekerjaan siklus pendek berulang. Teknik ini berkisar pada 4 istilah penting yang disorot pada definisi berikut. Berikut terdapat berbagai tabel pengukuran kerja. Jadi, teknik studi waktu sesuai untuk siklus pendek berulang pekerjaan. Teknik pengambilan sampel pekerjaan sesuai untuk siklus panjang atau operasi berheterogen atau operasi yang melibatkan kerja tim. Teknik data sintetis sesuai untuk siklus pendek. Dalam metode studi waktu terdapat prosedur penelaahan waktu seperti pilih pekerjaan yang akan diatur waktunya, standarisasi metode, pilih operator, catat detailnya, bagi tugas menjadi beberapa elemen, mengukur durasi setiap elemen dan kecepatan setiap pekerjaan, menentukan waktu yang mewakili setiap elemen, perpanjang waktu pengamatan ke waktu normal, nilai relaksasi dan kelonggaran lainnya, dan hitung waktu standar. Selanjutnya saya akan membahas mengenai work sampling technique. Work sampling technique atau pengambilan sampel pekerjaan adalah pengambilan sampel di mana sebagian besar jumlah pekerjaan diamati dalam interval waktu acak dan status anggota kelompok bekerja dan tidak bekerja dipelajari. Adapun beberapa area bahwa pengambilan sampel pekerjaan ini berguna seperti pengurangan biaya dan pengendalian biaya, penilaian tunjangan untuk keluaran standar, fiksasi standar keluaran, menguji akurasi standar keluaran. Dalam work sampling teknik terdapat prosedur pelaksanaan studi sampling pekerjaan seperti tentukan tujuan studi, jelaskan kepada orang-orang yang bersangkutan, memperbaiki pekerjaan dan elemen penundaan, tentukan durasi studi, tentukan akurasi yang diinginkan pada hasil akhir, dan tingkat keyakinan, buat perkiraan awal persentase kemunculan aktivitas, desain studi, desain lembar data observasi, lakukan observasi secara terencana, meringkas hasil observasi, periksa kekuatan data pada akhir penelitian, mempersiapkan laporan dengan ringkasan atau rekomendasi. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu skema insentif. Umumnya skema insentif ini bertujuan untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan pendapatan para pekerja. Tujuan dari skema insentif ini adalah menghasilkan produksi yang lebih tinggi lagi. Skema ini dapat dirancang untuk memenuhi tujuan lain seperti peningkatan kualitas, pengurangan waktu henti mesin, pengurangan ketidakhadiran pekerja, meminimalkan dari waktu ke waktu, penghapusan pemborosan input produksi. Insentif dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori besar. Yang pertama, insentif non-moneter.
Insentif ini tidak menawarkan keuntungan moneter seperti kepuasan kerja, loyalitas karyawan pada perusahaan, keinginan individu diakui, dan lain sebagainya. Yang kedua, insentif semi-finansial. Insentif ini memberikan beberapa keuntungan moneter seperti penambahan gaji, promosi, penghargaan layanan penting, pelatihan bersponsor, dan lain sebagainya. Yang ketiga, insentif finansial atau insentif keuangan. Insentif ini insentif yang mendapatkan laba terkait dengan perusahaan seperti komisi dari hasil penjualan dan premi yang dibayar pada waktu yang disimpan. Selanjutnya saya akan membahas klasifikasi rencana dari skema insentif. Skema insentif memiliki tipe dasar seperti metode upah borongan. Metode ini berdasarkan sistem besaran upah per harian lama. Jadi tarif persatuan yang ditentukan oleh pengawas harus berdasarkan pada penilaian. Karakteristik dari metode ini yaitu besaran upah tidak ada jaminan upah minimum. Tarif tetap per unit output ditentukan untuk setiap pekerjaan. Keuntungan dari metode ini yaitu sistem mudah dipahami dan adil, kontrol produksi lebih mudah, dan kemungkinan tanggal penyelesaian lebih mudah dipahami. Kekurangan dari metode ini yaitu sistem ini dapat menyebabkan kelebihan produksi dengan konsekuensi kerugian dan hilangnya upah karena penyebab di luar kendali karyawan. Yang kedua, borongan upah diferensial menerapkan besar upah yang berbeda di berbagai tingkat keluaran operasi. Karakteristik dari tipe dasar ini adalah tidak ada jaminan upah minimum. Harga satuan yang lebih rendah dianggap untuk kinerja di bawah standar, sedangkan besaran satuan yang lebih tinggi ditetapkan untuk waktu standar. Keuntungan dari tipe dasar ini, pekerja yang menganggur tidak harus dibayar. Kontrol produksi lebih mudah dan kemungkinan tanggal penyelesaian dapat dipertahankan. Kekurangan dari metode ini, operasi dalam keinginan mereka untuk menyelesaikan produksi maksimum mungkin mengabaikan langkah-langkah keamanan. Ketidakpuasan dapat timbul jika pekerja tidak diberi pekerjaan yang memadai. Yang ketiga, skema insentif kelompok. Rencana Scanlon merupakan skema bonus kelompok dan berguna bagi perusahaan yang sangat padat karya. Karakteristik dari metode ini yaitu semua karyawan menerima upah waktu yang dijamin. Biaya tenaga kerja aktual terhadap penjualan dihitung untuk periode penilaian. Standar untuk rasio biaya tenaga kerja terhadap total penilaian ditetapkan sebagai indeks efektivitas tenaga kerja total. Bonus insentif setara dengan persentase pengurangan rasio tenaga kerja terhadap penjualan diberikan kepada karyawan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan selama saya memaparkan materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.